Baik, di sini kami akan membahas tentang analisa perubahan laba kotor, di mana kita akan membahas yang pertama itu pengertian dari laba kotor. Laba kotor atau gross profit merupakan keuntungan awal yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan operasional utama, yaitu menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Laba kotor diperoleh dengan mengurangi total penjualan bersih dengan harga pokok penjualan atau HPP. Laba kotor belum diperhitungkan biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya pemasaran, bunga pinjaman, maupun pajak. Oleh karena itu, laba kotor hanya menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan proses produksi dan penjualan. Laba kotor juga disebut sebagai keuntungan awal karena masih ada beberapa biaya yang harus dikurangi sebelum perusahaan memperoleh laba bersih. Dengan mengetahui laba kotor, perusahaan dapat menilai apakah kegiatan produksi dan penjualan sudah berjalan secara efisien. Laba kotor menjadi salah satu indikator yang sangat penting dan laporan keuangan karena menunjukkan apakah perusahaan mampu mengendalikan biaya produksi secara efektif. Semakin besar laba kotor diperoleh, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Selain digunakan oleh pihak manajemen, informasi mengenai laba kotor juga digunakan oleh investor, kreditur, dan pemegang saham untuk menilai kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Dan selanjutnya kita akan membahas komponen laba kotor, di mana komponen laba kotor terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP. Pendapatan penjualan merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan barang maupun jasa kepada pelanggan selama satu periode. Pendapatan dapat meningkat apabila jumlah produk yang terjual bertambah, harga jual naik, permintaan pasar meningkat. Semakin tinggi penjualan yang diperoleh perusahaan, maka peluang memperoleh laba kotor juga akan semakin besar selama biaya produksi masih dapat dikendalikan. Sementara itu, harga pokok penjualan atau HPP merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan barang yang dijual. HPP atau harga pokok penjualan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik seperti listrik, air, penyusutan mesin, serta biaya pemeliharaannya. Jika biaya bahan baku atau biaya produksi meningkat tanpa diikuti kenaikan penjualan, maka laba kotor akan menurun. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu menekan biaya produksi, laba kotor akan meningkat. Hubungan antara penjualan dan harga pokok penjualan sangat menentukan besar kecilnya laba kotor. Selanjutnya kita akan membahas rumus laba kotor, di mana rumus laba kotor yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi pokok penjualan. Di rumus ini digunakan untuk mengetahui keuntungan awal yang diperoleh perusahaan setelah seluruh biaya produksi dikurangi dari hasil penjualan. Margin laba kotornya yaitu margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Margin laba kotor menunjukkan persentase keuntungan kotor yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi margin laba kotor, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan margin itu. Margin ini juga untuk digunakan untuk membandingkan efisiensi perusahaan dan tahun ke tahun maupun dengan perusahaan lain dan industri yang sama. A few moments later. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor.
Perubahan laba kotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga jual produk, volume penjualan, harga bahan baku, efisiensi produksi, produktivitas tenaga kerja, teknologi produksi, persaingan pasar, inflasi, kebijakan perusahaan. Harga jual yang meningkat dapat menambah laba kotor apabila produksi tetap. Sebaliknya, kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi dapat mengurangi laba kotor apabila perusahaan tidak menaikkan harga jual. Penggunaan teknologi yang lebih modern dan peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dapat membantu perusahaan menekan biaya produksi sehingga laba kotor menjadi lebih besar. Setiap faktor tersebut dapat menyebabkan laba kotor mengalami peningkatan maupun penurunan sehingga perlu dianalisis secara berkala. Metode analisa. Ada dua bagian metode analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan laba kotor antar periode. Tujuannya adalah mengetahui apakah laba meningkat atau menurun dari tahun ke tahun sehingga perusahaan dapat melihat perkembangan kinerjanya. Analisa vertikal membandingkan laba kotor terhadap total penjualan dalam satu periode. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan dan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari setiap penjualan. Kedua metode ini saling melengkapi karena analisa horizontal menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan analisa vertikal menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan pada suatu periode. Contoh soal, diketahui penjualan bersih 900.000 atau harga pokok penjualan 620.000. I don't understand. I don't know what's going on. It's lost the plot. It's completely lost the plot. Penyelesaiannya, penjualan bersih 900.000 What? dikurangi HPP atau harga pokok penjualan 620.000 sama dengan 280.000. Artinya setelah seluruh biaya produksi dibayarkan, perusahaan masih memperoleh keuntungan awal sebesar 280.000 sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. 2 jam kemudian. 3 jam kemudian. Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Contoh soal kedua. Hitung margin laba kotor. Laba kotor sama dengan 280 miliar. Aku kudu piye Gusti Allah, ya Allah. Aku pasrah, wis. Aku tak pasrah, ya Allah. Ini asik dah kayak gini. Ini udah, ya Allah. Aku udah gak tahu lagi harus gimana, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Penjualan sama dengan 900 miliar. Jawaban margin sama dengan 280 miliar bagi 900 miliar kali 100%. Jawabannya adalah 31,11%. Artinya, setiap 100 rupiah penjualan menghasilkan laba kotor sekitar 31,11 rupiah, sedangkan sisanya digunakan untuk menutup biaya produksi. Semakin besar margin laba kotor, semakin baik efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Selanjutnya, studi kasus PT Maju Jaya tahun 2023. Penjualan sama dengan 5.200.000.000. HPP sama dengan 3.380.000.000. Laba kotor sama dengan 1.820.000.000. Tahun 2024 penjualan sama dengan 5.500.000.000. HPP sama dengan 4.030.000.000. Laba kotor sama dengan 2.470.000.000. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penjualan perusahaan mengalami peningkatan walaupun HPP juga meningkat. Kenaikan penjualan lebih besar sehingga laba kotor perusahaan ikut meningkat. Selanjutnya, analisa horizontal dan vertikal. Kenaikan laba kotor sama dengan 2.470.000.000 kurang 1.820.000.000 sama dengan 650.000.000. Persentase kenaikannya adalah 650 juta bagi 1.820.000.000 kali 100% sama dengan 35,71%. Margin tahun 2023 sama dengan 35%, margin tahun 2024 sama dengan 38%. Berdasarkan analisa horizontal, laba kotor perusahaan meningkat sebesar 650 juta atau 35,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, analisa vertikal menunjukkan margin laba kotor meningkat dari 35% menjadi 38%. Yang berarti perusahaan semakin efisien dalam mengendalikan biaya produksi dan menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya, analisa perubahan laba kotor merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Melalui analisa ini, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan laba sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Penggunaan analisa horizontal dan vertikal membantu perusahaan menilai perkembangan kinerja dari waktu ke waktu serta tingkat efisiensi dalam menghasilkan laba. Informasi ini juga menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan strategi bisnis, mengendalikan biaya produksi, menetapkan harga jual, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada periode berikutnya. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Rando Indah, signing out.